bincang-bincang ini Pak ya. Iya. Sama Pak Edi. Iya Pak Edi. Ya. Kegiatan coaching ya Pak ya. Coaching. Kalau boleh saya tahu ya Pak Majelis, apa tujuan utama Pak Majelis melakukan coaching dengan Pak Edi? Tujuan utamanya ini sepertinya Pak Edi ada sesuatu permasalahan yang ingin dibicarakan kita ya. Nah, nanti tujuan saya itu saya ingin membantu Pak Edi untuk ya menyampaikan unek-uneknya supaya tidak dipendam sendiri, dan saya juga ingin membantu Pak Edi untuk ya semacam bisa menemukan lah solusi atau ide yang muncul dari dalam diri Pak Edi sendiri nanti supaya permasalahan Pak Edi itu bisa Pak Edi selesaikan seperti itu. Baik. Kemudian aspek apa ini yang Pak Majelis ingin Pak Majelis tingkatkan dalam kegiatan coaching ini? Iya, ini sebetulnya beberapa hari yang lalu saya juga sempat berlatih coaching ya dengan teman ya, Bu Vika, percakapan coaching, dan saya merasa kalau aspek hadir penuh saya rasa saya sudah bisa ya menerapkannya ya. Tapi yang perlu saya tingkatkan di sini adalah untuk menggali atau menemukan lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing si coach ini untuk menemukan sendiri dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dia hadapi seperti itu. Jadi aspek yang perlu saya tingkatkan itu ya. Salah satunya yang harus ditingkatkan aspek itu tadi menggali informasi kemudian menanyakan pertanyaan berbobot. Selain itu ya juga harus bisa membantu coach lah untuk nantinya mengambil keputusan yang tepat. Sekedar membantu ya. Jadi saya tidak, bukan saya yang memutuskan. Iya. Oh iya. Bisa kasih tahu, bisa beritahu saya sedikit apa sih topik apa sih yang bakal dibahas nanti sama Pak Edi? Iya. Kemarin itu waktu Pak Edi menyampaikan bahwa ini bincang-bincang dengan saya, itu sepertinya ada sedikit permasalahan lah ya dengan muridnya di kelas itu, entah seperti apa. Maka dari itu nanti saya akan cari tahu lah nanti permasalahan apa yang dihadapi Pak Edi. Semoga nanti kegiatannya lancar dan sukses ya. Amin. Majelis ya. Assalamualaikum Bu Vika. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Edi. Bagaimana kabarnya Pak Edi hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi seperti Vika gimana? Alhamdulillah. Nah, ini sebetulnya tidak lanjut yang kemarin. Saya penasaran ini. Kemarin Pak Edi cerita ada sesuatu ya yang terjadi ya. Nah, kalau boleh tahu apa yang ingin Pak Edi ceritakan ini? Gini, Pak Majelis. Ini kaitannya dengan murid sebetulnya. Ya, saya ini kan Pak Majelis tahu sendiri, saya ini kan baru pindah ke sekolah yang baru ya Pak Majelis ya. Jadi yang sebelumnya murid saya kan terbiasa dengan murid yang sedikit Pak Majelis. Sekarang ini kan sudah bisa 3-4 kali lipatnya. Nah, dan kebetulan juga di kelas 4 sekarang saya dipercaya di kelas 4 ya. Iya. Ada murid yang luar biasa, menurut saya luar biasa aktif, tapi dalam tanda kutip ini negatif. Jadi sering mengganggu teman. Iya. Terus kadang kalau saya menjelaskan di depan itu kayak yang tidak reken gitu ya Pak Majelis. Iya. Terus temannya yang fokus mengikuti pembelajaran itu diganggu sama si anak ini. Luar biasa ya. Nah, lumayan luar biasa. Intinya dengan sikap anak yang seperti ini, jadi kondisi kelas itu tidak kondusif. Jadi anak temannya itu kadang bisa belajar ini sering laporan Pak ini mengganggu. Terus Pak
Pak Edi. Jadi yang ingin Pak Edi dapatkan dari percakapan kita hari ini apa kira-kira Pak Edi? Gini nih Pak Majelis ya. Jadi kemarin kan saya ketemu Pak Majelis ya. Ya. Saya memang bilang Pak Majelis nanti saya minta waktu Iya. ya kan seperti itu ya. Kita ngomong-ngomong ya. Jadi dalam menghadapi situasi yang seperti itu ya Pak Majelis di kelas. Jadi kan saya sebagai pendidik di sana juga ada anak-anak yang mau belajar kan seperti itu. Yang jelas saya menginginkan di mana pada waktu di jam pelajaran saya ini kelas ini kondusif gitu ya Pak Majelis. Jadi kondusif, jadi anak-anak itu belajarnya enak, nyaman, jadi bisa maksimal dalam hal mengikuti pembelajaran di kelas jadi seperti itu. Namun dengan situasi tadi kayak tadi yang saya ceritakan kepada Pak Majelis, ya gimana ya Pak Majelis, ya tidak kondusif sudah, jadi kelas menjadi ramai. Terus saya juga sebagai guru itu saya kan coba sudah Pak Majelis sendiri ya kalau dia menjelaskan ngomong ke anak-anak terus tidak direken terus gimana kan seperti itu Pak Majelis ya. Jadi nanti kira-kira ya perasaan saya sama nih. Nah, jadi kan seperti itu. Nah, ini berulang-ulang seperti itu Pak Majelis. Jadi yang saya inginkan itu ya bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, dengan nyaman, jadi seperti itu tanpa ada gangguan lah. Jadi dari kejadian ini Pak Edi tadi menyampaikan muridnya yang aktif tapi negatif sehingga menyebabkan kelas itu ramai ya Pak Edi ya. Tapi sebenarnya di sini tadi Pak Edi juga mengatakan bagaimana sih supaya nanti kelas saya itu kondusif dan seperti itu ya Pak Edi ya. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Edi ya sebetulnya apa sih yang ingin dicapai dari permasalahan ini Pak Edi? Pak Edi menginginkan seperti apa Pak Edi? Yang jelas yang saya inginkan Pak Majelis ya bagaimana situasi kelas itu menjadi nyaman, menjadi tidak ramai, semuanya bisa fokus mengikuti pelajaran pada waktu guru menjelaskannya ya harus fokus sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Jadi seperti itu. Berarti Pak Edi ya dengan kondisi murid Pak Edi yang seperti saat ini ya. Nah sebetulnya kalau diberi penilaian lah berdasarkan level Pak Edi ya, ada di angka berapa nih Pak Edi kondisi murid Pak Edi pada saat ini? Nah, kalau tanya dengan level dikaitkan dengan angka ya, Iya, sebetulnya ini kan hanya beberapa, tidak semua. Jadi beragam. Jadi ada yang sudah bagus, artinya mungkin mencapai level 9, 8 itu sudah ada. Cuma ada yaitu tadi beberapa anak yang memang perlu perhatian. Jadi untuk kalau si anak itu, kalau Pak Majelis nanti kaitannya pertanyaannya itu dengan anak itu, ya mungkin sekitar 5 atau 6 kondisi untuk anak itu. Tapi yang lain tidak, ada yang 7, ada yang mungkin sudah 9. Berarti levelnya beragam ya Pak Edi? Ya beragam. Jadi tidak semuanya ada di level yang jelek katanya Pak Edi ya. Nah ini kalau misal ya Pak Edi, mungkin kalau level 10 ini mungkin terlalu berat lah ya untuk mencapainya ya. Nah menurut Pak Edi ini di level berapa kira-kira murid itu berada pada level yang nyaman lah supaya kelanjutannya bisa kondusif sesuai dengan harapannya Pak Edi? Kalau saya sih tidak muluk-muluk. Kalau saya mengatakan 10 kan kok kayaknya terlalu muluk-muluk ya. Iya, terlalu muluk-muluk ya. Ya kalau secara rata-rata ya Pak Majelis ya. Ya paling tidak 8 itu sudah aman sudah. Jadi level 8 itu sudah aman, tapi rata-rata ini ya semua ya. Jadi 8 itu sudah aman saya kira. Ya kalau lebih dari itu ya alhamdulillah kalau bisa lebih dari itu. Cuma kan ya saya tetap optimis lah. Jadi kalau Pak Majelis minta level berapa ya kondusif untuk kelas, kalau dikaitkan dengan angka ya kalau menurut saya sebenarnya 8 lah seperti itu. Saya tidak mau muluk-muluk mau ke 10 jadi ya alhamdulillah kalau bisa mencapai lebih dari itu lah. Di target Pak Edi 8 itu sudah ada di titik aman ya. Sudah ada
dilakukan untuk mencapai level itu? Yang jelas fokus perhatian saya kepada anak yang masih ada di level kita 5. Iya. Kalau yang sudah di level tertinggi atau 8, 9 yang sekarang ini ya sudah, ya paling ya saya menasihati secara umum lah. Iya. Tapi saya akan melakukan ini hal yang lebih konkret pada anak yang ada di level 5 atau 6 tadi. Karena ini yang menggandrungi Pak. Jadi yang biasanya pembelajaran itu menjadi enak, nyaman, kondusif. Ya karena ada anak yang seperti ini ya tidak bisa. Jadi sementara ini saya akan fokus pada anak ini, mungkin saya akan menasihati dulu secara umum. Iya. Di depan kelas saya ingatkan lagi pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Mungkin Iya. itu yang akan saya lakukan. Kalau masih ya mungkin saya akan melakukan pendekatan pada anak yang memang membutuhkan perhatian. Kata dia Pak Edi. Ya, pendekatan tadi. Nah, oke Pak Edi, tadi langkah yang akan diambil Pak Edi adalah menasehati si anak ya Pak Edi ya, kemudian melakukan pendekatan. Nah, kemudian kalau itu sudah terlaksana Pak Edi ya, seperti apa kira-kira menurut Pak Edi supaya kalau seperti yang disampaikan Pak Edi itu ya, murid yang aktif tapi negatif itu tidak terulang lagi Pak Edi? Yang jelas yang pertama Pak Majelis, saya harus konsisten dulu. Konsisten ya. Harus konsisten dulu saya untuk selalu menasihati anak, ngobrol dengan anak dari hati ke hati. Yang jelas anak seperti itu kan apa ya Pak Majelis ya, kadang itu punya alasan yang kita tidak tahu, setelah kita tahu kan tahu kasihnya sebetulnya. Kadang itu Pak Majelis. Jadi saya ingin mencoba untuk mendekati anak, ngomong dari hati ke hati. Siapa tahu anak seperti itu juga punya alasan yang kuat dan mereka itu sebetulnya tidak ingin seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Oh, jadi Pak Edi ingin konsisten dulu Iya. ya, kemudian ngobrol, lakukan pendekatan, dan tadi Pak Edi juga menyebutkan ingin mencari pokok permasalahannya. Iya. Nah, kemudian sebetulnya ini yang harus dilakukan oleh Pak Edi ini ya, kira-kira apa gitu ya, supaya nanti ya mendapatkan semacam hasil yang baik lah, apa yang akan dilakukan Pak Edi nanti ya. Yang jelas dalam waktu dekat ini, Ya. kalau 1-2 hari mungkin masih belum bisa, saya pikir karena masih ada kegiatan. Ya. Intinya secepat mungkin. Karena kemarin saya sudah mencoba untuk secara umum, Ya. yaitu tadi saya akan memanggil anak, tapi tidak di depan teman-temannya. Kalau di depan teman-temannya nanti saya khawatir nanti si anak ini menjadi mentalnya malah terganggu atau down. Iya. Paling tidak saya akan ngobrol dengan anak ini, mungkin di waktu istirahat saya dekati, saya ngobrol santai, saya ngomong hati ke hati. Kenapa sih kamu seperti itu? Ayolah belajar. Jadi mungkin lebih ke menjadi teman lah. Iya. Jadi kita mencoba untuk tahu permasalahan pada anak. Siapa tahu nanti anak ini juga akan sadar dan paham bahwasanya tindakan dia itu salah. Jadi seperti itu. Iya, Pak Edi. Jadi itu yang akan dilakukan Pak Edi ya. Nah, mau bicara dari hati ke hati, lebih santai ya Pak Edi ya. Nah, kapan kira-kira menurut Pak Edi waktu yang tepat supaya apa ya percakapannya Pak Edi dengan anak-anak itu bisa nyaman lah gitu. Kira-kira kapan Pak Edi? Ada waktu-waktu yang tertentu menurut Pak Edi? Yang jelas saya akan rencanakan. Iya. Cuma kalau 1-2 hari ini sepertinya tidak bisa. Yang jelas mungkin 3 hari itu ya. Sekitar 3 hari dari sekarang akan saya coba untuk dekati anak itu. Saya akan mencoba untuk ngobrol dengan anak itu. Ya, sekitar 3 hari lah, atau minggu depan lah. Sekarang kan sudah masih belum bisa untuk dalam waktu 1-2 hari. Nah, ini menurut Pak Edi nih ya, kira-kira lebih spesifik lagi waktunya ya Pak Edi ya. Apa ya, pendekatan yang akan dilakukan kepada siswa ini, apa ketika pembelajaran, pada saat pelajaran, atau mungkin pada saat istirahat, atau mungkin yang lebih tepat lagi Pak Edi, waktunya itu Pak Edi? Yang jelas saya tidak akan mengambil di jam pelajaran. Begitu ya. Ya, saya sudah biasa
mungkin nanti saya di jam-jam istirahat saya juga akan mendatangi di mana sih anak itu biasa nongkrong atau dengan ngomong-ngomong dengan temannya, mungkin saya nimbrung di sana. Iya. Sambil nyebut pulau santai nanti seperti itu saya ajak ke tempat yang sedikit agak menjauh lah, sambil biasa lah kalau anak-anak istirahat sambil makan atau minum. Ya mungkin di sana lah yang saya akan lakukan. Biar lebih santai ya Pak. Iya lebih santai dan anak itu merasa tidak diurusi atau ditekan jadi seperti itu. Nah, oke Pak Edi ya, kita sudah ngobrol nih ya panjang lebar ini. Sudah tadi Pak Edi saya perhatikan sudah apa ya menyampaikan apa yang sudah yang ada di dalam benak Pak Edi. Nah, menurut Pak Edi apa yang Pak Edi dapat dari percakapan kita hari ini Pak Edi? Alhamdulillah sih Pak Majelis sudah apa ya meluangkan waktunya untuk ngobrol santai Ya, siap Pak ini. Edi. Ya saya apa ya sudah merasa dari percakapan tadi ini sudah beban yang ada dari kemarin-kemarin ini sudah hilang sudah meskipun tidak 100% masih ada tapi sudah saya menemukan titik terang, beban sudah semakin hilang. Kenapa? Karena itu tadi saya dengan percakapan dengan majelis sudah ada solusi, sudah ada titik terang apa yang mau saya lakukan jadi seperti itu. Oke Pak Edi ya. Jadi Pak Edi tadi sudah menemukan solusi, sudah ada rencana untuk melakukan tindakan. Nah, Pak Edi tadi juga sempat menyampaikan dalam waktu 2 atau 3 hari ya Pak Edi ya akan melakukan tindakan itu. Nah, saya nanti berharap setelah Pak Edi mengatasi masalah ini dengan muridnya 2 atau 3 hari ke depan, saya ingin berbincang lagi. Siap. Saya ingin menanyakan hasilnya dan mudah-mudahan hasilnya seperti yang Pak Edi inginkan. Mudah-mudahan amin. Pasti nanti kalau selesai saya kabari Pak. Iya, saya Kita tunggu ngobrol santai lagi. Oke, siap Pak Edi. Oke Pak Edi, saya rasa percakapan kita ini sudah cukup ya. Dan mudah-mudahan nanti Pak Edi juga bisa mengatasi masalahnya Pak Edi dan saya tunggu kabarnya. Mungkin bisa sampai di sini dulu percakapan kita Pak Edi dan sampai jumpa nanti di 2 atau 3 hari yang menurut Pak Edi. Siap. Pasti nanti. Yang jelas saya juga berterima kasih kepada Pak Majelis sudah Sama-sama. mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih. Sama-sama Pak Edi. Gimana Pak Majelis? Alhamdulillah tadi Pak Edi sudah bincang-bincang dengan saya dan Ya mudah-mudahan ya apa yang tadi direncanakan berhasil ya. mudah-mudahan. Nah sekarang saya ingin bertanya sama Pak Majelis, bagaimana perasaan Pak Majelis setelah melaksanakan kegiatan coaching barusan? Alhamdulillah Vika ya, saya tadi setelah menanggapi curhatannya Pak Edi ya, Ya, perasaan saya senang sepertinya Pak Edi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dia sudah punya tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Edi dalam waktu dekat ini dan ya harapannya nanti apa yang sudah didapat tadi oleh Pak Edi itu segera terlaksana dan membawa kabar yang baik kepada saya. baik. Kemudian menurut Pak Majelis ini, Ya. bagian mana dari sesi coaching yang barusan Pak Majelis lakukan itu yang paling efektif menurut Pak Majelis? Gitu ya. Kalau menurut saya ini ya di semua bagian itu harusnya efektif ya Bu Vika ya. Tapi menurut penilaian pribadi saya, ketika saya hadir dan bisa mendengarkan curhatan dari Pak Edi, itu menjadi poin pertama yang menurut saya sangat penting. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah tentang menggali informasi dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya pertanyaan
kami lakukan tadi itu sesuatu yang penting juga untuk saya ketika seperti itu. Baik, Pak Majelis.